Dan berikut pemirsa perkembangan terkini penanganan COVID-19 yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Yang meluas di seluruh permukaan bumi ini, di sekian banyak negara, dan ini sudah menjadi isu yang harus ditanggapi secara bersama-sama bagi seluruh negara di dunia ini. Hampir di semua benua telah terdampak. Oleh karena itu, maka semua negara akan memiliki sikap yang sama dalam rangka melindungi warga negaranya. Dan kemudian diyakini bahwa penularan dari orang ke orang sudah menjadi sesuatu yang dominan dan mungkin yang menjadi yang utama, maka seluruh negara di dunia akan melakukan pembatasan sosial, pembatasan aktivitas orang untuk kemudian mengurangi resiko terjadinya penularan dari satu orang ke orang yang lain. Ini sudah menjadi isyarat yang harus kita yakini bahwa cara inilah yang bisa digunakan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Mengapa ini menjadi sesuatu yang dilakukan sebagai yang utama? Karena kita ketahui bersama sampai saat ini penelitian yang dilaksanakan oleh para pakar di seluruh dunia terkait dengan virus ini yang nantinya akan menuju ke arah obatnya, yang nantinya akan menuju ke arah vaksinnya, sampai saat ini belum selesai. Masih belum ada satupun obat ataupun vaksin yang digunakan sebagai standar dunia dalam rangka untuk menangani, mencegah penyakit ini maupun mengobatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka di dalam posisi seperti ini, maka yang paling baik adalah mencegah terjadinya penularan. Dan itu hanya satu caranya, memutuskan rantai penularan. Oleh karena itu, karena kita pahami bahwa virus ini menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan ludah yang kecil-kecil, lendir yang kecil-kecil dari sepanjang saluran pernafasan orang yang sakit, yang keluar pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, pada saat dia berbicara ke seluruh sekitarnya, bisa saja mengenai orang lain yang rentan. Apabila terjadi kontak yang dekat pada jarak kurang dari 1 meter, terhirup oleh orang lain, atau mengenai benda yang ada di sekitarnya, dan kemudian tidak disadari dipegang atau tersentuh tangan oleh orang yang lainnya, dan kemudian memegang mulut, hidung, mata. Ini sama dengan memindahkan virusnya. Inilah yang harus kita pahami sehingga kita menyadari betul bahwa dalam situasi seperti sekarang ini di mana virus belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obatnya, belum ditemukan vaksinnya dimaknai bahwa orang itu belum bisa dikebalkan, belum ditemukan obatnya dimaknai bahwa pengobatan masih akan menggunakan prosedur yang panjang, maka cara yang paling baik adalah memutus penyebarannya, mencegah penularannya. Sehingga di dalam situasi seperti ini maka kita harus mulai merubah juga cara hidup kita. Kita harus mengedepankan pola hidup bersih dan sehat. Ini harus menjadi pedoman kita di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Pola hidup bersih dan sehat itu ditandai dengan satu, kita tetap menjaga higiene dari tangan kita. Artinya mencuci tangan rutin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini menjadi penting agar kita terbebas dari kemungkinan cemaran penyakit ini atau penyakit yang lain yang mengenai tangan dan secara tidak sadar masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Oleh karena itu mencuci tangan adalah jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mulai membiasakan diri untuk menjaga jarak fisik
pada saat kontak dengan orang lain. Ini yang kemudian beberapa saat yang lalu kita sebut sebagai physical distancing. Karena kita ingin menghindari dari percikan droplet secara langsung dari orang yang sakit. Kemudian lebih aman lagi kita menggunakan masker saat keluar dari rumah. Karena dengan menggunakan masker kita akan terlindung langsung dari dropletnya. Dan yang lebih penting lagi, untuk orang yang sakit, maka droplet yang keluar dari tubuh dia akan tertahan di maskernya, dan ini akan melindungi orang lain yang sehat. Kemudian, kita juga mulai berpikir untuk secara selektif mempertimbangkan kapan harus keluar rumah. Kalau tidak penting sekali, tidak akan keluar rumah. Karena kita tahu bahwa di luar rumah kita akan ketemu banyak orang yang kita tidak pernah tahu siapa yang sakit di antara mereka. Apabila sikap ini kemudian kita yakini, menjaga jarak, tetap berada di rumah, menggunakan masker, maka kita pasti akan menghindari kerumunan atau kita secara bersama-sama pasti menghindari untuk terjadinya kerumunan. Proses inilah yang kemudian dibutuhkan di dalam kaitan beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini tidak dimaknai kemudian kita tidak produktif. Kita harus tetap produktif, tetapi dengan mengedepankan prinsip-prinsip agar kita tetap aman dari COVID-19. Artinya produktif dan aman dari COVID-19. Inilah yang kemudian menjadi perubahan perilaku yang mendasar untuk kita sekalian, dan inilah yang kita sebut sebagai normal yang baru atau new normal. Kita menginginkan kehidupan kita normal dalam artian kita bisa bekerja, bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkarya, tetapi barunya adalah kita aman dari tertular COVID-19. Ini yang kita sebut sebagai normal yang baru. Dalam situasi sekarang, saudara-saudara sekalian, pemerintah bersama-sama dengan gugus tugas dan seluruh perangkat yang ada di dalam pemerintahan termasuk berada di masyarakat, sedang kuat untuk tetap menjaga pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Kalaupun tidak PSBB, maka gerakan dengan protokol, pemenuhan protokol kesehatan tetap kuat kita jalankan. Oleh karena itu, kita sampai saat ini, pemerintah sampai saat ini, belum melakukan relaksasi terhadap PSBB. Bahkan Presiden sudah memerintahkan kepada seluruh gugus tugas, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai dengan gugus tugas tingkat RT, tingkat RW, agar fokus pada pelaksanaan protokol kesehatan, agar fokus pada pelaksanaan PSBB untuk daerah yang telah menetapkan PSBB. Tujuannya untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang bisa kita tandai atau bisa kita lihat dalam kinerja data melalui pengendalian laju pertambahan jumlah kasus baru. Kalau ini dijalankan, kita meyakini pertambahan kasus baru tidak akan semakin eksponensial, tidak akan semakin banyak. Pelan-pelan akan bisa kita kendalikan sampai dengan suatu saat bisa kita turunkan. Apabila ini kita dapatkan, pasti akan menurunkan juga angka kematian. Oleh karena itu, maka harus ada keyakinan pada masyarakat kita, pada kita semuanya, bahwa cara inilah yang terbaik. Inilah yang kemudian kita kenal, bagaimana kemudian kita beradaptasi untuk bertandingan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi pegangan kita bersama, dan ini menjadi harapan kita, agar kerjasama yang terus-menerus kita lakukan, kerjasama yang secara konsisten tidak terputus kita lakukan, saling melindungi,
bergotong royong, dan kemudian saling peduli menjadi karakter baru yang nanti akan kita munculkan. Karakter baru yang kemudian kita padukan dengan protokol kesehatan. Karena kita akan menjalankan normal yang baru. Oleh karena itu, ini menjadi tujuan kita bersama.